Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Sahabat Mahfaz dimanapun berada, kembali lagi di blog kami kali ini. Blog kali ini adalah berbeda dengan blog-blog lainnya. Tidak blog rihla, tidak blog tentang makanan, tidak blog untuk berkunjung ke sesuatu yang lainnya, tapi kita sekarang adalah blog tentang ziarah dan kita mengambil hikmah pelajaran dari setiap makom para ulama. Bismillah. Sekarang kita berada di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i dan di sini juga terletak makam Imam Syafi'i langsung, dan di belakang sana makam Imam Syafi'i. Kita tidak bisa bikin video atau ngambil hikmah menceritakan sedikit biografi daripada Imam Syafi'i karena di sana ramai. Karena kita cerita di sini saja di pelantaran atau dekat makam Zakaria, Imam Zakaria Al-Ansari. Kita kenal Imam Syafi'i. Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Asy-Syafi'i. Beliau bersambung nasabnya bersama Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Maka beliau masih satu garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i beliau lahir di Palestina, di Gaza, dan beliau diwafatkan di Mesir, di kota Kairo, dan dimakamkan di sini. Imam Asy-Syafi'i kita kenal ketika masa kecil beliau umur 7 tahun saja beliau sudah hafal Al-Quran kamil 30 juz, dan ketika umur 10 tahun beliau sudah hafal kitabnya Imam Malik, yaitu Muwatta. Ketika beliau masa kecil, masa remajanya, beliau belajar bersama Imam Malik di Madinah. Ketika beliau hendak dewasa, beliau lanjut lagi belajarnya di mana? Di Baghdad, di Irak. Dan beliau melanjutkan lagi dakwanya di Mesir, ini di kota Kairo, dan dimakamkan di sini. Banyak kitab-kitab karangan daripada Imam Asy-Syafi'i. Salah satu karangannya adalah Ar-Risalah Al-Um. Maka teman-teman kalau mendalami mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka bacalah karangan Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah kami sudah berada di Masjid Imam Syafi'i dan sudah melaksanakan ziarah pula. InsyaAllah teman-teman semua yang melihat video ini, mudah-mudahan teman-teman bisa berziarah dan melaksanakan atau berziarah ke makam Imam Asy-Syafi'i atau makam para ulama. Amin. Sedikit kita bercerita terlebih dahulu, mengisahkan bahwasanya urutan mazhab itu yang pertama yang kita kenal adalah yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini wafat atau dimakamkan, makamnya terletak di Irak, di Baghdad. Yang kedua adalah Imam Malik, mazhab Imam Malik. Imam Malik wafat dan dimakamkan di Madinah. Yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i, dan beliau wafat di Mesir dan dimakamkan di kota Mesir. Dan yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau disebut dengan Imam Hanbali. Beliau dimakamkan di Baghdad juga, di Irak. Begitulah susunan atau tertib daripada mazhab. Imam Asy-Syafi'i punya guru yang bernama Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i punya guru juga, murid daripada Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Sedangkan murid Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau disebut dengan mazhab Hanbali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami berada di makom, salah satu makom ulama, Al-Alama Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau dijuluki dengan Syekhul Islam, dan makam beliau ini terletak di Masjid Imam Asy-Syafi'i di kota Kairo, dan makam Imam Asy-Syafi'i juga berdekatan dengan makam Imam Zakaria Al-Ansari. Beliau dijuluki dengan Syekhul Islam, dan beliau juga adalah ulama atau imam yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau
juga adalah seorang imam para imam gitu di Masjid Al-Azhar, di Jami' Al-Azhar. Dan juga beliau mempunyai guru yang bernama adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan punya murid yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka apa kata beliau, saya itu diapit oleh dua batu, dua hajar. Siapa? Gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan inilah makam beliau. Oke, seperti teman-teman lihat, di atas kubah itu ada bahtera. Dan ini ada istilahnya teman-teman. Kenapa di atas kubah makam Imam Syafi'i itu ada bahtera? Karena di bawahnya dimakamkan seorang alim, seorang ulama yang disebut yakni makam Imam Syafi'i disebut dengan lautannya ilmu. Maka di atas kubah daripada makam Imam Syafi'i itu punya bahtera atau kapal. Begitu istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di makam, yakni makam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau nama aslinya adalah Maulana Al-Imam Al-Hafiz Abi Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan adalah nisbah beliau daripada nama kakeknya, yang Asqalan ini adalah salah satu wilayah yang terletak di Palestina. Beliau lahir di Mesir. Beliau digelar dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Saking banyaknya beliau hafal hadis, bahkan beliau membuat karangannya yang populer. Apa karangan beliau? Yakni kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari, lengkap. Maka kalau teman-teman kalau membaca atau hafal hadis, pengen lebih detail syarah daripada kitab Sahih Bukhari, maka bacalah kitab Fathul Bari yang dikarang langsung, yang disyarahkan langsung oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan inilah makam beliau. Alhamdulillah kita sudah berziarah, sudah berdoa, sudah berhajat, kita bertawassul mengambil berkah daripada makam ulama, yakni yang kita duduki, yang kita sama-sama hadir pada saat sekarang ini makam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lanjut, setelah dari makam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita lanjut ke makam Sidi Uqbah bin Amir Al-Juhani, yakni sahabat Rasulullah SAW yang diutus oleh Umar bin Khattab ke Kairo, ke Mesir, untuk melanjutkan dakwah. Dan beliau wafat dan dimakamkan di kota Kairo, Mesir, yakni yang bernama Sidi Uqbah bin Amir Al-Juhani. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di makam Sayyiduna Sidi Uqbah bin Amir Al-Juhani. Al-Juhani nisbah daripada suku beliau, yakni Juhainah. Maka tadi Imam Syafi'i nisbah kepada nasabnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nisbah kepada wilayah di Palestina Al-Asqalan, sedangkan Uqbah bin Amir nisbah kepada sukunya, yakni Juhainah. Beliau adalah sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Beliau diutus ke Mesir oleh sahabat Umar bin Khattab menjadi mufti dan menjadi gubernur di Mesir, dan beliau adalah seorang qari. Beliau hafal Al-Quran. Beliau punya murid yang bernama Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi adalah seorang tabi'in. Sa'id Al-Maqburi punya murid yang bernama adalah Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad adalah
tabi'at tabi'in. Makanya silsilah keilmuan itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Imam Lais punya guru Sa'id al-Muqburi, tabi'in. Sa'id al-Muqburi punya guru, yaitu langsung sahabat Rasulullah, Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir langsung berguru kepada Rasulullah SAW. Dan di antara hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir yang populer, ya ini ditulis di makam beliau, apa? An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qultu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man najatu?" Apa itu keselamatan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertama adalah amsik alaika lisanaka, jaga lisanmu. Yang kedua adalah merasa lapang dalam rumahmu. Dan yang ketiga adalah sesalilah, tangisilah daripada kesalahanmu. Maka di antara pesan nasihat Rasulullah SAW tadi, pertama adalah jaga lisan, yang kedua adalah jaga anggota tubuh kita, jaga kaki kita, jangan mudah keluyuran dari rumah kalau tidak ada bermanfaat, jadikanlah rumah itu tempat ibadah. Yang ketiga adalah jaga hati kita, itu adalah nasihat daripada Rasulullah SAW. Bahkan saking bagusnya, tadi kan disebutkan Uqbah bin Amir ini adalah suaranya bagus, beliau qari. Saking bagusnya pernah dikisahkan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam salah satu podcast, beliau mengatakan bagusnya suara orang Mesir ini, banyaknya qari di Mesir ini adalah salah satu penyebabnya adalah berguru kepada Uqbah bin Amir. Begitu teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita berada di makam Imam Lais bin Sa'ad. Seperti dari sebelumnya, bahwasanya Imam Lais bin Sa'ad ini punya guru yang bernama Sa'id al-Muqburi. Imam Sa'id al-Muqburi punya guru yakni Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir langsung berguru kepada Rasulullah SAW. Begitu silsilah keilmuannya. Sedangkan Imam Lais bin Sa'ad ini, masyarakat Mesir adalah bermazhab, bahkan Imam Lais ini adalah disebut dengan Imam Mazhab di Mesir. Kenapa Imam Lais ini tidak populer sampai saat sekarang ini? Karena yang pertama adalah murid-muridnya tidak ada yang meneruskan dakwahnya. Yang kedua, murid-murid beliau tidak ada yang membukukan kanan-kanan beliau. Bahkan kata Imam Syafi'i, ada yang lebih faqih daripada Imam Malik, yakni yang disebutkan Imam Syafi'i adalah Imam Lais bin Sa'ad dalam ilmu fikihnya. Imam Lais bin Sa'ad ini adalah sezaman dengan Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab. Teman-teman Mahfaz dimanapun berada, alhamdulillah pada hari Jumat yang mubarak ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Kita sudah melaksanakan ziarah yang pertama tadi ke makam Imam Syafi'i, makam Imam Zakaria Al-Ansari, makam Ibnu Hajar Al-Asqalani, setelah itu Uqbah bin Amir, dan kita sudahi terakhir yakni makam Imam Lais bin Sa'ad. Inilah mungkin yang dapat Ana sampaikan atau vlog hari-hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan, apalagi bagi saya pribadi, Al-Fakir sendiri yang menyampaikan. Tunggu vlog-vlog berikutnya, atau ada request daripada teman-teman semuanya, apa yang perlu kita bahas, sejarah apa yang perlu kita bahas, silakan di kolom komentar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.